kedua, ini kalau misalkan manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, lalu gimana yang punya istri lebih dari satu, Ustaz? Saya lanjut ya, Ini Ustaz. kayaknya bakal viral lagi. Jangan direkam. Hei, nggak boleh direkam ya. Nggak boleh diposting, nggak boleh diposting. Gak apa-apa, kalau ini gak apa-apa, gak ada yang dirugikan ya. Boleh Mbak, lanjut aja Mbak, semangat Mbak. Qadarullah, Masya Allah. Ya, terus Lalu gimana dengan yang punya istri lebih dari satu? Apakah dia ngerebut jodoh orang kah? Jadi terus buat yang nggak nikah itu pasangannya gimana? Apakah nggak berjodoh atau berjodoh di alam akhirat gitu, Ustaz? Pelik ya. yang terakhir gimana? Yang terakhir? Yang terakhir, kalau misalkan buat orang yang nggak nikah itu berjodohnya gimana? Oke. Ya. Itu aja, Ustaz. Syukron, Ustaz. Afwan. Silakan Bun. Satu. Allah tidak pernah mengatakan yang namanya jodoh itu adalah 1+1. Jodoh itu bukan 1+1. Jodoh itu pasangan. Pasangan itu kayak puzzle. Ada puzzle yang satu-satu, ada puzzle yang dan seterusnya. Islam menjadikan syariatnya 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kecuali Rasulullah yang lebih daripada 4. Apakah Rasulullah itu istrinya mengambil suami orang? Apakah Rasulullah mengambil istri orang? Enggak. Apakah syariat ini berarti syariat yang zalim? Enggak. Tetapi apakah kita boleh ngerasa enggak nyaman dengan syariat ini? Boleh. Karena itu manusiawi. Saya nggak bilang harus terima, nggak boleh ngerasa nggak nyaman. Manusiawi. Sayyidah Aisyah aja cemburu kok. Sayyidah Aisyah cemburu, Sayyidah Hafsah cemburu. Tetapi nggak boleh meyakini atau mencurigai bahwa ini adalah syariat yang salah. Itu yang bahaya. Ini benar, cuman saya nggak sanggup. Ini benar, cuman saya nggak mampu. Ini benar, cuman perasaan saya nggak bisa. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Tapi bahwa ini tetaplah benar, hanya saya yang lemah. Bukan cuman perempuannya yang lemah, laki-lakinya juga lemah. Belum tentu laki-laki kita adalah seperti Nabi dan para sahabat. Sebagaimana belum tentu juga perempuan kita adalah seperti perempuan di zaman sahabat. Tapi nggak boleh merusak keyakinan kita bahwa ini benar. Begitu kita ngerasa ini ada yang salah dengan syariat, disitulah letak kufurnya kita kepada Allah. Lalu bagaimana mereka? Mereka berjodoh selama mereka bahagia sampai akhirat. Bagaimana dengan yang dia meninggal nggak punya pasangan? Ada hadis Nabi riwayat Muslim, kata Nabi, laisa fil jannati a'zab. Nggak ada di dalam surga itu jomblo. Di surga nggak ada jomblo. Terus bagi kita yang meninggalnya jomblo nggak masuk surga, Ustaz? Masuk, tapi dinikahkan dulu. Dengan siapa? Yang juga sama meninggal dalam keadaan sendiri. Karena kan berpasang-pasangan nih. Atau Allah akan mencarikan seseorang yang pantas untuk dia, seperti Sayyidah Maryam. Ada ulama yang mengatakan yang pantas untuk Sayyidah Maryam itu para nabi, karena terlalu solehah. Nggak ada yang layak buat dia. Atau Sayyidah Asiyah, istri Firaun. Kan dia meninggal, nggak mungkin dia nanti di akhir ketemu Firaun lagi. Udah di dunia capek dengan Firaun, masa di akhir ketemu lagi, dia lagi. Pasti Asiyah dan Maryam ketemu dengan laki-laki yang ideal seperti mereka. Dan yang ideal dengan mereka itu cuma para nabi. Kelasnya cuma para nabi. Kan ada nabi yang meninggalnya masih sendiri, siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya meninggal nggak punya jodoh kan? Ada lagi nanti nabi-nabi yang lain yang jumlahnya sangat banyak, yang kita baru tahu cuma 25 nabi dan rasul. Artinya masing-masing Allah yang akan mencarikan pasangan terbaik buat mereka. Gak usah khawatir meninggal sendiri. Jangan sampai sakaratul maut gak mikirin la ilaha illallah, lagi mikirin saya udah di dunia sendiri, di akhirat sendiri. Ya Allah, udah fokus aja dengan la ilaha illallah gitu ya. Nadanya emang horor sih. Padahal kalimatnya indah, tapi begitu dipakai